Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis korelasi Ring-Sperman. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pramesti Putri Zailanti dan rekan saya Salwa Salsabila Putri. Pada pertemuan analisis korelasi Ring-Sperman ini, ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian korelasi Ring-Sperman, yang kedua ada koefisien determinasi, yang ketiga ada uji signifikan, dan yang keempat itu ada aplikasi SPSS. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian korelasi Ring-Sperman. Korelasi Ring-Sperman data yang akan dikorelasi bisa berasal dari sumber data yang tidak sama. Jenis data yang akan dikorelasikan ini berdasarkan data original dan variabelnya itu tidak harus berdistribusi normal. Korelasi Ring-Sperman ini digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikasi hipotesis. Dalam hal ini, korelasi Ring-Sperman ini disimbolkan dengan simbol RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO atau Rho. Data yang akan digunakan pada korelasi ini adalah data yang berskala ordinal. Maka dari itu, sebelum dilakukan pengolahan data kuantitatif ini akan dianalisis, lalu disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Nah, nilai korelasi Ring-Sperman juga sama, yaitu berada di antara -1, lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari 1. Nah, jika nilai Rho ini sama dengan 0, berarti itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Tapi jika nilai Rho sama dengan +1 atau 1 positif, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Dan apabila nilai Rho ini adalah -1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan tanda minus menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Nilai dari Rho juga bisa diinterpretasi bagaimana makna dari nilai tersebut dengan tabel sebagai berikut. Baik, di sini ada tabel interpretasi nilai dari Rho, di mana terdapat Rho positif, Rho negatif, serta penjelasan dari kategorinya. Nah, untuk kategori Rho positif 0,9 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari 1, dan juga Rho negatif min 0,9 lebih kecil dari Rho, lebih kecil min 1, itu kategorinya adalah sangat kuat. Nah, untuk kategori kuat itu, untuk Rho positifnya itu 0,7 lebih kecil dari Rho, lebih kecil 0,9, dan untuk Rho negatifnya itu min 0,7 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari 0,9. Untuk kategori moderat, Rho positif 0,5 lebih kecil dari Rho, lebih kecil 0,7, serta Rho negatifnya minus 0,5 lebih kecil dari minus 0,7. Untuk kategori lemah, Rho positifnya itu adalah 0,3 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari 0,5. Sedangkan Rho negatifnya adalah min 0,3 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari min 0,5. Untuk kategori sangat lemah, yaitu 0 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari 0,3. Sedangkan Rho negatifnya itu min 0 lebih kecil dari Rho, lebih kecil dari min 0,3. Nah, untuk rumus korelasi Ring-Sperman ini yaitu terdapat pada tabel ini, yaitu Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N kuadrat min 1, di mana keterangannya itu Rho itu merupakan koefisien korelasi Ring-Sperman. Untuk D kuadrat itu adalah ranking yang dikuadratkan, dan N adalah banyaknya dari sampel atau data. Baik, di sini selanjutnya adalah tentang langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi Ring-Sperman secara manual, di mana ini terdapat 4 langkah. Nah, yang pertama itu yaitu jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total. Nah, langkah yang kedua yaitu lakukan ranking skor total X atau RX dan total ranking skor Y atau RY.
Langkah yang ketiga yaitu cari nilai D dengan selisih Rx dikurang dengan Ry. Dan langkah yang keempat atau terakhir ini yaitu cari nilai D kuadrat, yaitu dengan kuadrat D dikali selisih Rx dikurang dengan Ry. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pramesti. Masuk ke pembahasan kedua yaitu koefisien determinasi. Setelah diujikan pada korelasi produk moment percent, kemudian nilai R itu sendiri bisa digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y. Yang artinya, pada koefisien determinasi ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel Y dipengaruhi oleh variabel X yang diujikan pada data tersebut. Secara sederhananya, koefisien determinasi ini dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasinya, atau bisa disebut dengan R. Nah, untuk rumus koefisien determinasi ini, KD sama dengan R sama dengan R kuadrat dikali 100%, yang dimana KD atau R besar ini merupakan nilai koefisien determinasi dan R kecil merupakan nilai koefisien korelasi. Penggunaan R² atau R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan edges R². Interpretasinya sama dengan R², akan tetapi nilai edges R² ini dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Nilai edges R² dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0. Atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salwa. Untuk pembahasan ketiga yaitu tentang uji signifikan atau uji Z. Nah, setelah nilai ρ ini sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan uji Z. Nah, rumus uji Z ini yaitu Z dihitung sama dengan ρ per 1 per akar 6 min 1, dimana keterangannya yaitu Z hitung yaitu nilai dari uji Z, ρ yaitu nilai korelasi Reng-Sperman, dan N adalah banyaknya data. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya, tabel kedisiplinan dan kinerja. Kedisiplinan ini disimbolin dengan X dan kinerja yaitu Y. Maka hitunglah A uji korelasi Reng-Sperman, B uji koefisien determinasi, dan yang C adalah uji hipotesis. Baik, untuk penyelesaian di sini yaitu untuk poin A. Jadi kita untuk mengetahui uji korelasi Reng-Sperman ini maka dibutuhkan tabel penolong sebagai berikut. Nah, di sini itu dibuat tabel kedisiplinan yang tadi atau X, kinerjanya juga dibuat. Lalu ditambahkan tabel Reng X dan Reng Y, lalu ada DI dan DI kuadrat. Nah, setelah angka-angkanya itu tadi di soalnya itu ditulis, maka kita akan mencari nilai rank X. Nah, rank X itu maksudnya ranking, di mana ranking ini dilihat dari jumlah poin terbesar di sini. Karena di sini yang paling terbesar 92, maka 92 itu ada ranking pertama. Terus yang selanjutnya 80, yaitu jadi ranking kedua, 77 jadi ranking ketiga. Nah, di sini 75 ini ada 2. Karena 75 ada 2, maka untuk ranking keempat dan kelima ini maka dibagi 2, jadi 4 ditambah 5 lalu dibagi 2 sama dengan 4,5 dan 4,5. Nah, untuk ranking ke-6 ada 70, ranking ke-7 ada 66, ranking ke-8 64, dan ranking ke-9 45, serta ranking ke-10 adalah 44. Nah, untuk ranking Y sama dengan ranking X ya penentuannya. Nah, selanjutnya ada DI, di mana DI ini itu didapat dari rank X dikurang dengan rank Y, di mana di sini 4,5 dikurang 2,5 sama dengan 2, 9 dikurang 9 sama dengan 0,
sampai dengan seterusnya. Untuk DI kuadrat ini, jadi DI ini dikuadratkan, kuadrat sama dengan 4, 0 kuadrat sama dengan 0, dan sampai seterusnya. Nah, untuk keseluruhan DI ini adalah 0, karena dari jumlah keseluruhan, setelah dijumlahkan hasilnya 0. Dan DI kuadrat ini keseluruhannya adalah 31,5. Nah, setelah dibuat tabel seperti pada PPT, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, di mana rumusnya itu adalah rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1, di mana 1 dikurang 6 dikali 3,15 nih dari DI kuadrat, lalu dibagi 10 ini adalah jumlah dari data, buka kurung 10 kuadrat min 1, lalu hasilnya 1 dikurang 189 per 990 sama dengan 1 dikurang 0,1909, dan rho sama dengan 0,8091. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi, di mana rumusnya itu adalah KD sama dengan R sama dengan rho pangkat 2 dikali 100%, di mana KD itu 0,81 dikali 2 dikali 100% sama dengan 0,66 dikali 100% sama dengan 66%. Nah, artinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan senilai 66%. Sisanya 34% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana langkah untuk uji hipotesis masalah korelasi, yaitu yang pertama menentukan uji hipotesis. HO dibagi dengan P sama dengan 0, di mana tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Lalu ada HA dibagi P tidak sama dengan 0, yang artinya adalah ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Selanjutnya adalah taraf signifikan, di mana X sama dengan 0,01 atau 1%. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Z hitung sama dengan rho per 1 per akar N dikurang 1. Menentukan daerah penolakan atau kriteria uji HO ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, yaitu 0,5 min 0,5 dikali 0,1. Nah, untuk perhitungan rho sama dengan 0,81, sehingga Z hitungnya itu 0,81 per 1 per akar 10 dikurang 1. Hasilnya itu adalah 2,5. Nah, untuk kesimpulan dari uji tersebut yaitu HO ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Z tabel ini yaitu 0,5 dikurang 0,5 dikali 0,01, yang mana hasilnya adalah Z 0,495. Maka didapat Z tabel yaitu 0,25. Nah, karena Z hitung ini lebih besar dari Z tabel, maka HO ditolak, HA diterima, yang mana artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan kinerja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pramesti. Selanjutnya poin keempat yaitu aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah SPSS ini, pertama kalian buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian siapkan data yang akan dihitung melalui SPSS ini. Data ini disamakan dengan contoh yang manual tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Salwa. Di sini dimasukkan soal-soalnya di bagian kedisiplinan kerja dan juga kinerja. Selanjutnya, klik Analyze, Correlate, lalu Bifurcate. Selanjutnya, pindahkan kedisiplinan dan kinerja yang akan dihitung ke variabel sebelah kanan dan checklist pada Spearman dan juga Two-Tailed. Lalu klik OK sampai berubah menjadi seperti ini. Nah, akan keluar hasil output seperti ini. Hasil rho sama dengan hasil hitung dengan rumus manual, yaitu 0,808 yang sama dengan 0,81.
Artinya, maka dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi Rank Spearman. Untuk uji signifikannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HO atau hipotesis 0 dan terima HA atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Selanjutnya, jika nilai signifikan lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan dengan tolak HA terima HO, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Bisa dilihat tabel berikut. Dalam SPSS, untuk pengujian hipotesis pada korelasi Rank Spearman bisa dilihat dari hasil output tersebut dengan nilai signifikan two-tailed yaitu 0,005. Maka dapat disimpulkan karena signifikan 0,005 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HO dan terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Sekian video pembelajaran mengenai analisis korelasi Rank Spearman yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.